PKN periode 2014 sampai 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat berdua maka kita pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya hari ini menyampaikan pertama-tama kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang terhadir maupun yang insyaAllah sebentar lagi akan hadir di tempat kita bersama. Yang tergantung dalam draft yang kami sampaikan. Kemudian itu sekedar pengantar dari saya. Selanjutnya nanti mungkin ada penjelasan saya tentang kegiatan apa sebenarnya yang sedang dilakukan di PKN dan kemudian apa yang mungkin menjadi usulan dari teman-teman semua terhadap kegiatan yang akan dilakukan wabil khusus untuk memasuki tahun 2021 yang sebentar lagi akan tiba. Kemudian kita seperti ini kami juga tetap menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga jarak, tidak terlalu dekat, karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga kita tetap senantiasa waspada karena bahkan sampai saat ini di lingkungan kita, lingkungan terdekat kita masih terus bertambah. Saya kira nanti juga kami ingin mengabsen satu-satu siapa-siapa yang telah hadir, supaya kita juga kenal, karena ada beberapa kawan-kawan kita yang baru yang belum selama ini belum sempat aktif, dan sekarang insyaallah akan aktif, bersedia untuk menjadi pengurus PKN, meluangkan waktu, meluangkan kesempatan, ingin mensiapkan Islam sebagai lingkungan yang baru sesuai dengan masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa la yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah wa sa ulaika ayakunu minal muhtadin. Semoga orang-orang ini nanti adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu
Rasulullah yang tadi saya sampaikan, malam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan orang Islam, maka kata Rasulullah SAW, bukan golonganku, bukan umatku. Yang oleh karenanya kepedulian ini adalah sebagai bukti, ya, sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sekalian bersedia untuk mengurusi masjid yang dalam hal ini adalah orang-orang Islam. Hadirin sekalian, di dalam kepengurusan masjid ini atau masjid ini bukan milik RT 01 RW 15 atau warga RW 016, yang artinya bahwa siapa yang mau untuk berkontribusi kepada masjid ini, siapapun dari manapun, ya. Jadi saya mohon tidak nanti, ya, jangan berkembang di dalam masjid ini adalah kewilayahan, yaitu wilayah RW 15 atau 19 dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah duduk di dalam masjid, duduk di dalam kepengurusan, tidak berbicara masalah wilayah, ya, tidak ego terhadap wilayah, akan tetapi egonya terhadap kepengurusan masjid. Jadi ada tanah yang pasos-pasos dan ada tanah yang wakaf. Yang pasos-pasos kurang lebih 3.000, ya, 3.000 meter. Yang wakaf itu ada sekitar 600 sekian, ya, 600 sekian meter. Jadi Bapak sekalian dan Ibu sekalian, untuk wakafnya ini sudah berbentuk sertifikat, ya, sudah berbentuk sertifikat. Sertifikatnya sudah jadi, tinggal kita meningkatkan kepada akte ikrar wakaf, ya, akte ikrar wakaf. Jadi kalaulah misalkan memang pasos-pasos ini belum keluar, saya ingin nantinya akan mendahulukan untuk mendapatkan akte ikrar wakaf yang dengan beberapa syarat yang harus kita penuhi, di antaranya yaitu adanya persetujuan dari masyarakat setempat, ya, dan pernyataan dari wakifnya, ya, pernyataan dari wakifnya. Wakifnya memang Bapak almarhum Haji Subagja Perawatan, dan termasuk, ya, termasuk daripada bangunan masjid ini paling besar atau paling banyak dananya adalah dari Pak Subagja Perawatan yang kurang lebih itu 4,5 miliar, ya, 4,5 miliar. Yang oleh karena itu saya mohon pada malam hari ini, mari kita sama-sama bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada wakif atau yang mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini, yaitu Bapak almarhum Haji Subagja Perawatan. Allah ampunkan semua dosa, salah dan kekhilafahnya. Allah terima amal solehnya. Semoga masjid ini memberikan pahala yang mengalir untuk beliau, dan Allah tempatkan di sisinya tempat yang mulia, raudhah min raudhatil jannah, ala hadhihi niyyah wa kulli amalin shalihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruhi Haji Subagja Perawatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedepannya adalah terserah daripada bapak-bapak dan ibu-ibu nanti di dalam pengelolaan masjid ini. Mungkin kalau misalkan lebih banyak pemasukan, lebih banyak yang pengumpulan dana ini, mungkin nanti akan lain masalahnya. Dan kita ingat bahwa kita masih punya program yang sangat kita inginkan, yaitu untuk pembuatan kubah dan menara. Ini biayanya lebih kurang 2 miliar ya. Lebih kurang 2 miliar. Ini masih sampai saat ini diprakarsai oleh panitia pembangunan, yaitu diantaranya Pak Budiono, Pak Munajat, dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti dengan bertambahnya aktif daripada pengurus ini akan segera dapat terwujud daripada apa yang kita cita-citakan ini. Bapak sekalian dan ibu sekalian, bahwa kedudukan Masjid Al-Furqan ini adalah statusnya adalah sudah menjadi masjid besar. Masjid besar artinya adalah masjid yang sebagai kegiatan tingkat kecamatan. Akan tetapi selama ini, mohon maaf, dari kecamatan sendiri baru bisa menunjuk, belum bisa berbuat apa-apa terhadap Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini. Yang pada namanya saya pernah bilang sama Pak Camat akan provinsi, dan baru kita mau melangkah sudah ada apa yang namanya halangan ini, yaitu COVID-19 yang selama ini masih mendera kepada kita semuanya. Sehingga hal ini termasuk juga kepengurusan daripada surat legalitas penggunaan lahan fasos-fasos Masjid Al-Furqan dan kepengurusan akte ikrar wakaf. Karena adanya pandemi ini kita tidak bisa untuk belum bisa melakukannya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan kritis kembali, semoga akan dapat terselesaikan. Demikianlah sekilas selayang pandang daripada Masjid kepengurusan Masjid Al-Furqan. Jadi Masjid Al-Furqan ini ada sebuah yayasan yang namanya Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan Bekasi. Dan di dalam yayasan ini adalah ada kepengurusan yang dinamakan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Furqan. Jadi untuk kegiatannya semua tertumpu pada DKM, yang oleh karena itu kita perlu untuk melibatkan Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka untuk menyempurnakan daripada kegiatan kepengurusan Masjid Al-Furqan di dalam kemakmuran masjid. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat untuk mencernanya, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama bekerja sama dengan baik untuk menjadi pengurus Masjid Besar Al-Furqan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Umum DKM Masjid Besar Al-Furqan Bapak Haji Warisman Isadi. Saya hormati Ketua 1 Ustaz Nasruddin, Sekretaris Pak Haji Asnawi, Wakil Sekretaris Pak Abdul Razak, Bendahara Pak Haji Awi, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa dan takjub kami pada bapak ibu semua, dan mudah-mudahan berkumpul kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, saya menambahkan sedikit, mungkin kita bertanya-tanya apa yang kita berkumpul pada malam hari ini. Yang pertama, tentu kami mewakili pengurus yang ada. Tadi sudah disampaikan Pak Warisman, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga Bapak Ibu telah meluangkan waktunya memenuhi undangan pada malam hari ini. Dan alhamdulillah saya kira ini penuh di masjid. Ya, kalau jamaahnya begini terus luar biasa ya. Ya, kalau sudah aktif ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu telah hadir meluangkan waktunya. Insya Allah langkahnya akan dihitung sebagai ibadah yang Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Warisman di awal bahwa DKM Masjid Besar Al-Furqan itu sudah ditetapkan sejak 2018 yang lalu. Seiring dengan namanya telah ditetapkan sebagai Masjid Besar. Dan nggak salah menurut saya Masjid Besar, memang besar. Lantai 2, naik tangganya 4 kali belok. Ya, makanya Pak Darwin rencananya katanya cita-citanya mau bikin lift sebelah sana. Insya Allah. Amin. Jadi pengurus DKM kita sudah ada. Nah, pada malam hari ini kami undang bapak-bapak ibu semua adalah dalam rangka penyempurnaan dari struktur kepengurusan DKM yang sudah ada dalam rangka menghimpun potensi yang ada. Ya, supaya apa? Supaya lebih makmur sebagaimana tadi ayat yang dibaca. Itu surat At-Taubah ayat 18. Jadi sudah dibaca oleh Pak Warisman. Kemakmuran, ya makmur fisiknya, makmur juga isinya. Ya, supaya nanti yang jadi sekretaris dengan Haji Asnawi terus sampai ikut masing-masing sekretaris saja. Ya, kita beri kesempatan pada semua untuk yang siap untuk berkontribusi ke Masjid Besar Al-Furqan. Jadi yang kedua adalah kita berkumpul pada malam hari ini dengan melihat ini adalah draft Bapak Ibu. Jadi belum jadi SK ini, masih draft. Makanya nanti di akhir dari pertemuan kita pada malam hari nanti ketok palu nih, bawa nggak palu? Enggak bawa. Ya, pakai apa tadi? Nanti kita ketok palu apakah nama kita yang telah dirancang dalam draft ini, baik yang lama maupun namanya bermuncul sebagai usulan, siap atau tidak, bersedia atau tidak. Kalau bersedia, ya ketok palu. Kalau tidak bersedia, ya kita revisi lagi. Gitu. Kalau terus revisi sampai akhir tahun, revisi terus. Ya, nggak kerja jadi. Nah, mudah-mudahan nanti semua nama yang tercantum tertera dalam susunan struktur ini, kami berharap sesuai dengan apa yang disebut Pak Haji Warisman tadi adalah kita menyatakan kesediaan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan kita sesungguhnya sudah berjalan, Pak, Bapak Ibu, dari semua segi yang ada. Hanya saja belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Ini adalah kemakmuran isinya. Saya selalu menghitung soft kita, Bapak Ibu. Setiap kita sholat fardu yang maghrib, isya, subuh. Kalau subuh sama asar ya kembang kempes. Nah, tapi saya suka menghitung yang maghrib, isya, subuh itu insya Allah imam soft itu ada 4,5, 5, paling sedikit 3,5. Tapi begitu noleh ke belakang, Bu, jauh
itu. Berarti isinya kita belum makmur. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah terpanggil untuk duduk dalam kepengurusan ini nanti, mudah-mudahan bisa mengantarkan Al-Furqan ini menjadi makmur fisik dan isinya. Ya, ini yang kita inginkan. Nah, yang ketiga dan yang terakhir dari saya untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Warisudi tadi, bahwa setelah kepengurusan ini nanti kita tetapkan dan mudah-mudahan semuanya bersedia, maka bulan Oktober bulan depan, saya kemarin dapat bocoran informasi dari yayasan, direncanakan akan segera melaksanakan rapat kerja atau rapat pleno apalah namanya, untuk menyusun program kerja tahun 2021. Ya, seperti negara juga, negara kan nyusun APBN, kita nyusun juga, duitnya banyak. Pertanyaannya di mana duitnya? Di kantong kita. Nah itu mudah-mudahan nanti sebelum masuk ke bulan Oktober, draft ini sudah bisa nanti kita tetapkan menjadi rancangan yang bisa untuk dikukuhkan menjadi pengurus DKM Masjid Besar Al-Furqan periode 2018-2021 ya, karena ini penyempurnaan ya. Dan kami sekali lagi sangat berharap mudah-mudahan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, termasuk mungkin yang ada halangan pada malam hari ini, yang semuanya tertera dalam struktur ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah untuk kita semua dapat memakmurkan Masjid Al-Furqan dengan cara mengambil peran berkontribusi sesuai dengan bidang kemampuan kita masing-masing yang ditujukan atau telah dirancang dalam struktur kepengurusan ini. Saya kira itu masukkan dengan pertemuan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan dapat kita lanjutkan setelah ini dengan nanti perkenalan mungkin satu dibacakan oleh sekretaris yang kita bisa saling kenal satu dengan lain sebelum nanti kita lanjutkan dengan lain. Terima kasih. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk sisi kesekretariatan, koordinatornya Harwiono. Jadi ini salah roh ya, koordinatornya Harwiono. Jadi dalam jembair. Kemudian anggotanya Bapak Rahmat ada? Mana Rahmat? Tidak hadir. Enggak hadir. Ya, jadi langsung saya cek ke sini. Iya. Rahmat tidak hadir ya. Haryono hadir, kemudian Azizul Hakim. Azizul Hakim tidak hadir. Tidak hadir. Kemudian untuk seksi kepegawaian Bapak Kosasi. Oh ada. Tidak usah buka masker. Mudah-mudahan masih kelihatan. Lalu Henry di seksi dokumentasi dan kearsipan. Selamat datang Henry, anak muda. Umum koordinatornya Bapak Budiman mana? Oh, dia lagi ada halangan. Tapi tidak apa-apa. Beliau sangat aktif ya, cuma mungkin hari ini ada halangan. Pak Asnawi Suradi, anggota ada? Tidak hadir. Tidak hadir. Kemudian Bapak Hari Sugiarto, ada? Mana? Oh, kalangan tiang. Tiang yang salah berarti. Tiang yang tidak dulu. Lalu Bapak Sukanto, ada ya? Oke, terima kasih. Lalu untuk bidang Imara, koordinator bidang Bapak Haji Munajat ada? Oh ada. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ini beliau ini sangat aktif. Kemudian untuk seksi ubudiyah dan dakwah Bapak Oji Teguh Surya Karya. Oh, anak muda ya, ya mantap lah. Kemudian Bapak Sanyun tidak hadir. Kalau lagi mampu jadi MC ya. Kemudian Bapak Adnan Tantowi ada kayaknya. Tidak kelihatan dari sini, Pak. Lalu Bapak Unggul Satrio. Unggul tidak hadir. Sampingnya itu Ada di sini. Terima kasih Pak. tetangga. Nah, terlalu dekat dari kelihatan. Kemudian seksi pendidikan Ibu Sri Baroro. Terima kasih Bu. Lalu Sutio, Pak Sutio tidak hadir. Lalu Ibu Undang Sukati, oh ada di situ. Soalnya pakai cadar, tidak kenal. Kemudian seksi usaha koordinatornya Bapak M. Darwin. Ada nih, oh ada. Ini sangat aktif beliau. Anggotanya Pak Andoko Nabhan. Oh, Ya, dari maka. Batu ada. Ini yang awal-awal. Nggak punya orang. Kemudian Bapak Samsudi. Mana? Oh di situ. Oh Imam Rizki Al-Fatih. Mana? Tidak hadir. Ini juniornya Pak Nasruddin. Dan mana? Tidak ada juga. Terus Indra tidak ada juga. Ini anak muda ini. Ada? Pedi? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Pedi Suhidra. Kemudian Bapak Wasiman. Mana? Oh ada. Jadi maaf ya, absennya agak lambat misalnya. Hurufnya ini terlalu dekat. Selanjutnya untuk petugas imam ini khusus yang berada di lingkungan Masjid Al-Qur'an. Dengan meningkatnya kebersamaan pula meningkatnya persatuan di antara kita atau ukhuwah Islamiyah di antara kita dalam rangka kita bersama-sama memakmurkan Masjid Besar Al-Qur'an. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah niat kita bersama-sama hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini Allah memberikan cucuran rahmat dan maghfirah kepada kita semua, dan insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba yang taat. Saya katakan pertemuan ini adalah atas izin dan kehendak Allah, ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Jadi ada asbabul nuzulnya. Ibaratnya seseorang jadi pengurus gitu kan. Itu pasti ada wasilahnya. Nah, wasilahnya ini adalah kita semua. Mudah-mudahan wasilah ini kita sambung, bukan hanya pertemuan kita di dunia, tapi sampai kepada di akhirat yaumil qiyamah nanti. Karena tujuan masjid ini tidak lain dan tidak bukan adalah tadi sudah disampaikan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Pak Unggul ya, RT 7 ya Pak Unggul.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadzal nabiyil karim wa khatamun nabiyyin, amma ba'du. Yang sama-sama saya muliakan Ketua DKM Masjid Besar Al-Qurban Bapak Haji Warisman SAG, mata'amallahu bikulli hayati, amin. Yang sama-sama saya muliakan, saya hormati Bapak Ustadz Saprudin SPD, yang sama-sama saya banggakan, saya muliakan segenap pengurus, penyempurnaan pengurus pada malam hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan meningkatnya kualitas iman dan takwa kita. Zurrahman. Lalu Pak Khairuddin Ishaq. Gak ada. Malam dia. Lalu Pak Tri Budiono. Selanjutnya untuk seksi keamanan, koordinator Nur Santoso. Ada? Nur Santoso nggak ada? Lagi tugas. Ini dia lagi tugas. Kemudian Bapak Kardion, Om Vito. Yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, baginda yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, ialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah, dan kelak di yaumil kiamah nanti kita akan mendapat syafatul uzma dari beliau. Amin. Mengikuti imam, tidak sah sang makmum ketika dia sholat berjamaah tidak mengikuti imam. Artinya di sini ada ketua 1, ketua 2, ketua 1, ketua 2. Artinya dia imam sebagai pemimpin. Jadi kita harus ikut. Seperti bunyanun marsus. Seakan-akan kata Allah itu seperti bangunan yang tersusun rapi. Jadi kalau rapi gimana gitu? Rapi, nggak ada celah. Jadi sesuai dengan makanan. Ila makanatikum. Di dalam surat Az-Zumar ayat 33 itu, qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amilu fasawfa ta'lamun. Itu surat Az-Zumar 33. Jadi hendaklah kamu sesuai dengan posisi kamu. Misalnya kalau sudah di sini ditunjuk dari seksi atau dari bidang idarah, bidang imarah dan bidang riayah. Jadi ini saling melengkapi. Bidang idarah nggak bisa masuk ke bidang riayah. Artinya secara pekerjaan. Kadang-kadang kita kan suka tumpang tindih. Nah sesuai dengan maka nantikum di sini. Insya Allah apabila kita laksanakan seperti itu, insya Allah akan bagus. Nah ketika sudah sukses semua, boleh membantu yang lain. Kadang-kadang ini kan kita belum selesai kerjaan bidang riayah misalnya, kita sudah masuk ke bidang idarah. Padahal idarah udah punya timnya sendiri kan gitu. Jadi nanti sistem kita rapat pun kita sesuai dengan ibaratnya bidang-bidang masing-masing. Nah tadi kan saya baru perkenalan yang sifatnya perkenalan biasa. Nanti misalnya bidang idarah, koordinatornya Bapak Dr. Andes Rofi'i
gitu ya. Nah nanti dia koordinatornya ada di sana. Nah tim koordinator itu bisa langsung pada program kerjaannya itu sesuai dengan bidang idaroh sebagai koordinator. Sekretariat memahami, artinya dia sudah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah di sini seksi umum Pak Poniman dengan anggotanya, dia masuk ke bidang idaroh. Nanti koordinatornya Pak Oki, ya. Terus bidang imaroh itu Bapak Ustadz Saprudin sebagai ketua bidang imaroh. Dan dia sebagai penanggung jawab ketua 1. Artinya koordinasinya Pak Haji Munajat dengan Pak Ustadz Saprudin membawahi bidang ubudiyah. Nah itu kerjanya akan rapih, tersusun rapih, kokoh gitu ya. Bidang ZIS itu termasuk bidang imaroh. Seksi petugas imam itu nanti adanya di bidang imaroh. Seksi pendidikan itu bidang imaroh. Jadi saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Nah kalau di sini ada bidang usaha. Nah bidang usaha ini Pak Amin. Nah Pak Amin sebagai bidang usaha yang ada di lingkungan Masjid Al-Quran di bawah penyandia, termasuk pengelolaan aula. Nah pengelolaan aula khusus yaitu Pak Handoko ya, Pak Handoko ya. Jadi nanti seksi majlis taklim itu masuk imaroh nanti. Jadi koordinasinya bersederhana ya, sama Pak Ustadz Najat, Pak Ustadz Saprudin. Bidang riayah ini masalah tentang pembangunan. Nah nanti kalau bidang riayah ini kebetulan saya di bidang riayah. Jadi koordinasi bidang riayah itu Pak Yuliono sebagai koordinator. Nah pembangunan Bapak Haji Padlan, kita bisa masalah pembangunan di lingkungan masjid yang bagaimana seperti pembangunan kubah dan lain sebagainya itu nanti bisa kerjasama langsung. Seksi rumah tangga, seksi keamanan dan lain sebagainya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DKM Al-Qur'an beserta semua jajarannya yang mana sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mencoba mencurahkan sedikit kemampuan ataupun ilmu yang dimana untuk pengembangan Islam ke depannya. Mungkin di dalam rapat ini saya ada 2 pertanyaan lah. Mungkin tadi yang sudah dibahas, yang pertama adalah struktur ini adalah dari 2018 periode 2018 sampai 2021, dimana saya yakin bahwa anggota itu sudah tercatat di yayasan.